Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan metode hasil review kami yang beranggotakan 1. Hovifah Salman, 2. Diana Afiati Rizki, 3. Muhammad Sanjani, 4. Aulia Radikal Mawan, yang terakhir Andika Eka Sidang Putra. Judul kami yaitu review artikel isolasi, identifikasi, serta uji aktivitas sitotoktik senyawa alkaloid total daun ketapang dengan metode Bine-Grim Lethality Test atau BSLT. Dan tujuan kami yaitu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, dan uji aktivitas sitotoktik senyawa alkaloid total daun ketapang dengan metode Bine-Grim Lethality Test atau BSLT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode review. Yang pertama ada strategi pencarian literatur. Pencarian literatur dilakukan dengan mengunjungi laman web dengan mengetikkan alamat sumber publikasi jurnal untuk dilakukan penelusuran seperti Google Scholar, Jurnal ICID, Science Direct, dan Academic Search Contest. Dengan mengetikkan kata kunci yang dipilih, yakni daun ketapang, STIR, alkaloid, identifikasi, uji aktivitas, dan isolasi. Setelah itu, media publikasi melakukan pencarian pada web dan menampilkan beberapa jurnal dan artikel. Selanjutnya, kita klik jurnal atau artikel yang kita pilih, kemudian web akan menampilkan full text dalam format PDF atau Polaroid. Kemudian yang kedua, mengenai kriteria seleksi data, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Di antaranya, kriteria inklusi adalah data yang berisi tentang penjelasan isolasi dan identifikasi senyawa, golongan alkaloid, dan jurnal dalam bentuk full text yang dapat diakses secara penuh. Dan jenis jurnalnya adalah original artikel penelitian, bukan review penelitian. Kemudian, kriteria eksklusi adalah data yang berasal dari beberapa jurnal dan artikel yang dipublikasikan di bawah 10 tahun terakhir. Selanjutnya, mengenai pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan dan hasil. Pada artikel yang kami lakukan, yang dimulai dengan melakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut N-heksan dilanjutkan dengan etanol. Kemudian, ekstrak etanol diidentifikasi menggunakan reaksi Dragendorf dan Mayer, yang diikuti dengan hidrolisis ekstrak etanol, kemudian dilanjutkan tahap ekstraksi menggunakan pelarut etil asetat yang menghasilkan isolat alkaloid total. Kemudian, analisis isolat alkaloid yang dilakukan menggunakan metode KLT dan pemisahan dengan metode KLT preparatif. Kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan UV-Vis, FTIR, dan LCMS, serta uji sitotoksik dengan menggunakan metode BSLT. Kelebihan dari artikel ini adalah pada tahap identifikasi menggunakan lebih dari satu metode, yaitu spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, dan spektrofotometer LCMS. Pada tahap identifikasi menggunakan KLT, dicantumkan hasil KLT isolat alkaloid total dalam bentuk gambar dan dijelaskan terhadap noda yang tampak. Adapun kekurangan pada artikel ini adalah tidak dijelaskan tahap pembuatan serbuk simplicia, tidak dilakukan preparasi sampel, tidak dijelaskan tahap ekstraksi, tidak dijelaskan tahap isolasi, tidak dijelaskan tahap fraksinasi, dan tidak dijelaskan tentang cara kerja pengoperasian spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, dan spektrofotometer LCMS. Selanjutnya, berdasarkan data spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, dan spektrofotometer LCMS,
diketahui bahwa isolat A11 dan isolat A22 merupakan senyawa alkaloid propan yang mengikat gugus alfa, beta, asam tak jenuh dan mempunyai gugus fungsi OH, CO, CO, CN, CH2, dan CH3. Serta berdasarkan data KLT menunjukkan noda A1 dan A2 mempunyai 3 noda yang sama. Noda A11 dan A21 mempunyai warna yang lebih dominan, sehingga dilakukan KLT preparatif dengan pengembang kloroform benzen 5:3 dan dianalisis menggunakan spektrofotometer tipis dan FTIR serta spektrofotometer LC-MS. Selanjutnya, uji sitotoksik terhadap isolat alkaloid total dilakukan dengan metode Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT. Uji tersebut menggunakan larva Artemia salina Leach, melakukan pengamatan pengujian selama 24 jam setelah perlakuan. Jumlah larva Artemia salina Leach yang mati dihitung dan dicatat untuk masing-masing konsentrasi larutan uji berdasarkan hasil pengolahan data dengan flow bit analisis diperoleh harga LC50 dari alkaloid total yaitu sebesar 132,590 ppm. Menurut Moshi dan kawan-kawan, harga LC50 kurang dari 30 ppm dan tidak kurang dari 100 ppm, bersifat sedikit toksik, dan harga LC50 lebih dari 100 ppm bersifat tidak toksik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa isolat alkaloid total bersifat tidak toksik. Selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan metode review pada kali ini adalah pada saat melakukan identifikasi menggunakan KLT, akan tetapi hasil dari identifikasi tersebut hanyalah berupa gambar dan dijelaskan terhadap noda yang tampak. Pada saat melakukan isolasi menggunakan spektrofotometer BPFIS, spektrofotometer IR, dan spektrofotometer LC-MS. Diketahui bahwa isolat A11 dan isolat A22 merupakan senyawa alkaloid propan yang mengikat gugus alfa, beta, asam tak jenuh, dan mempunyai gugus fungsi OH, CO, CO, CN, CH2, dan CH3. Serta berdasarkan data KLT menunjukkan noda A1 dan A2 mempunyai 3 noda yang sama. Pada saat tahap uji sitotoksik menggunakan metode Brain Shrimp Lethality Test, terdapat hasil pengolahan data dengan probit analisis diperoleh harga LC50 dari alkaloid total yaitu sebesar 132,590 ppm. Menurut Moshi dan kawan-kawan, harga LC50 lebih dari 30 ppm dan kurang dari sama dengan 100 ppm. Bersifat sedikit toksik. Harga LC50 lebih dari 100 ppm. Bersifat tidak toksik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa isolat alkaloid total bersifat tidak toksik. Mungkin sekian penjelasan metode review dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.